Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan saya Frank Leonard Tansaulu 128 18013 akan mempresentasikan tugas akhir saya dengan judul Deteksi dan Prediksi Kejadian Hujan berdasarkan citra awan dari permukaan menggunakan machine learning model dengan studi kasus wilayah Majalaya. Untuk dosen pembimbing yang pertama Bapak Dr. Muhammad Rais Abdillah SSI MSc dan yang kedua Bapak Dr. Edi Riawan SSI MT. Berikut adalah outline dari presentasinya dan dimulai dari pendahuluan di mana latar belakangnya yaitu banjir merupakan salah satu bencana alam yang semakin marak terjadi, baik akibat aktivitas manusia maupun karena faktor alam, dan menurut BNPB bencana banjir ini selalu meningkat setiap tahunnya. Berikut adalah infografis terkait kebencanaan di Indonesia sepanjang tahun 2021 dan terlihat bahwa bencana banjir memiliki jumlah yang paling banyak. Dian Majalaya merupakan salah satu wilayah yang sering mengalami bencana banjir. Hal ini dipengaruhi karena topografi wilayahnya yang berada di wilayah Cekungan Bandung, sehingga menurut Junaidi dan kawan-kawan, pada kasus hujan lebat, khususnya di wilayah hulu, dapat menyebabkan debit berlebih di wilayah ini, sehingga menyebabkan banjir. Karena bencana banjir yang cukup sering terjadi dan merugikan masyarakat, maka masyarakat setempat mencoba untuk melakukan prediksi hujan secara manual dengan mengamati pola awan di wilayah hulu sebagai bentuk langkah mitigasi mereka terhadap banjir. Namun, prediksi kejadian hujan yang dilakukan oleh masyarakat ini masih bersifat manual, sehingga memiliki beberapa kekurangan seperti bersifat subjektif dan kurang efektif untuk dilakukan karena harus selalu ada orang yang standby dalam melakukan pengamatan. Oleh karena itu, melalui penelitian ini akan dibuat sistem otomatisasi untuk membantu masyarakat. Rumusan masalah dari penelitiannya yaitu langkah mitigasi yang dilakukan masyarakat Majalaya melalui pengamatan pola awan untuk prediksi kejadian hujan masih terbatas secara manual. Hal tersebut menjadi rumusan masalah bagaimana sistem prediksi hujan yang selama ini dilakukan manual dapat dipelajari dan dijalankan secara otomatis dengan memanfaatkan machine learning model. Untuk tujuan penelitiannya yaitu mengembangkan model deteksi dan prediksi kejadian hujan di wilayah Hulu dan Citarum berdasarkan citra awan dari permukaan dengan menggunakan machine learning model. Untuk batasan masalahnya, yang pertama, wilayah kajian dalam penelitian ini adalah wilayah Subdas Citarum yang tertangkap oleh citra CCTV. Berikut adalah gambaran wilayah kajiannya berbentuk segitiga sesuai dengan range area yang bisa ditangkap oleh citra CCTV dan menghadap ke wilayah Hulu dan Citarum. Kemudian berikut adalah catchment area atau wilayah mana saja yang berkontribusi menghasilkan debit di Majalaya apabila terjadi hujan. Dan yang sebelah kanan adalah hasil overlay antara catchment area dan wilayah kajian citra CCTV yang terlihat bahwa cukup beririsan sehingga dapat dikatakan bahwa awan yang terobservasi di CCTV adalah awan yang berkontribusi menghasilkan hujan di wilayah Majalaya. Kemudian yang kedua, observasi dilakukan dari pagi sampai petang hari ketika CCTV berada pada mode normal sehingga bisa menangkap citra awan. Dan untuk kajian pustaka berisi beberapa penjelasan. Yang pertama terkait banjir, yaitu peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Banjir sendiri terbagi menjadi beberapa jenis dan salah satunya adalah banjir bandang, yaitu jenis banjir yang diwaspadai di Majalaya. Kemudian awan adalah kumpulan partikel air berupa tetes air atau kristal es yang tampak di atmosfer. Partikel air ini berasal dari perubahan uap air atau benda gas menjadi benda cair pada suhu udara di bawah titik embun yang disebut dengan proses kondensasi. Dan machine learning sendiri atau pembelajaran mesin adalah suatu metode analisis data yang bertujuan untuk mengotomatisasi pembuatan model analitik. Machine learning merupakan salah satu cabang dari kecerdasan buatan di mana ide dasarnya adalah sistem dapat belajar dari data, mengidentifikasi pola, dan mengambil keputusan dengan sedikit intervensi manusia. Untuk data dan metode yang digunakan dalam penelitian, di mana penelitian ini terdiri dari dua skema, yaitu deteksi kejadian hujan dan prediksi kejadian hujan berdasarkan citra awan. Dimulai dari proses survei lokasi dan alat observasi yang digunakan, kemudian menghasilkan data curah hujan dan data citra awan. Kemudian data citra awan akan dikelompokkan menjadi dua kelas, yaitu citra yang menghasilkan hujan dan yang tidak menghasilkan hujan berdasarkan informasi dari curah hujannya. Kemudian dataset citra akan dibagi menjadi dataset untuk proses training dan dataset untuk proses validasi. Data untuk set training akan dilatih dengan menggunakan metode convolutional neural network sehingga menghasilkan suatu model dengan format file JSON. Kemudian model tersebut akan divalidasi menggunakan dataset validasi sehingga menghasilkan nilai akurasi dari model yang dibangun.
Data yang digunakan yang pertama adalah data citra awan dari observasi menggunakan CCTV yang menghadap ke wilayah Hulu dan Citarum dengan resolusi citra 2048 kali 1536 piksel. Dan yang kedua data curah hujan dari pos observasi hujan di wilayah Hulu dan Citarum dengan resolusi temporal 5 menit yang diakses dari website Jaga Balai. Dan metode yang digunakan yang pertama cropping dan resize pixel citra awan, di mana cropping digunakan untuk memotong objek-objek yang tidak terlalu penting sehingga proses training berfokus pada variasi pola awannya. Sementara resize pixel dilakukan untuk mengurangi resolusi gambar sehingga lebih ringan ketika di training pada model. Kemudian dilakukan klasifikasi atau labeling dataset di mana informasi curah hujan dipasangkan dengan citra awan sehingga dapat ditentukan citra mana yang menghasilkan hujan dan mana yang tidak menghasilkan hujan. Kemudian metode yang ketiga yaitu convolutional neural network, yaitu algoritma deep learning yang dapat mempelajari fitur pada gambar sehingga menghasilkan suatu model fungsi yang dapat memprediksi output dari gambar yang diinputkan. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam metode convolutional neural network sendiri. Kemudian dilakukan analisis tabel kontingensi yang digunakan untuk mengukur hubungan atau asosiasi antara dua variabel kategorik. Kemudian hasilnya akan dianalisis menggunakan 5 parameter uji yaitu akurasi, bias score, probability of detection, false alarm ratio, dan threat score. Kemudian masuk ke hasil dan pembahasan. Saat observasi dilakukan diperoleh 232 citra awan hujan dan 3.805 citra awan tidak hujan. Kemudian data citra ini di training dengan jumlah epoch 50, di mana epoch sendiri adalah seberapa banyak proses training diulang, yang tujuannya semakin banyak epoch dilakukan, akurasinya harusnya semakin meningkat. Namun terlihat dari grafik bahwa nilai akurasi baik training maupun validasi mengalami grafik yang stagnan atau tidak meningkat sering bertambahnya jumlah epoch. Hal ini mengindikasikan bahwa model yang dibangun mengalami overfitting, yaitu kondisi di mana model terlalu rinci mempelajari data training sehingga kehilangan kemampuan secara general untuk memprediksi output dari gambar di luar dataset yang di training tadi. Hal ini disebabkan karena jumlah antara citra hujan dan tidak hujan yang sangat berbeda, signifikan berbeda, sehingga menghasilkan model yang overfitting. Selain itu juga hal ini disebabkan karena proses observasi yang dilakukan setiap 5 menit, sementara proses konvektif di awan dari tahap pembentukan sampai disipasi berlangsung sekitar 45 menit sampai 1 jam 15 menit menurut Bayer 1965. Hal ini menyebabkan banyak gambar atau pola awan yang hampir serupa, sehingga model berusaha untuk mempelajari perbedaan antara gambar yang serupa tersebut yang menyebabkan gambar menjadi terlalu detail, model terlalu detail untuk mempelajari gambar dan menyebabkan overfitting. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah overfitting dilakukan reduksi dataset, yaitu mengurangi jumlah dataset yang digunakan, di mana setiap kelas mempunyai 206 citra. Dan terlihat bahwa grafik yang dihasilkan sudah mengalami progresif naik, sehingga dapat dikatakan bahwa model yang dibangun ini tidak mengalami overfitting lagi. Kemudian di sini dilakukan variasi 4 nilai learning rate, di mana learning rate sendiri adalah suatu nilai yang menentukan seberapa detail suatu model akan di-training. Dan di sini ada 4 variasi dan terlihat pada gambar sebelah kanan bawah untuk nilai learning rate 0,0001 memiliki grafik yang progresif naik, sehingga dapat dikatakan bahwa nilai learning rate ini adalah yang paling cocok untuk dataset yang digunakan pada penelitian ini. Kemudian dibangun model untuk 4 variasi lag waktu, yaitu lag 0, 10, 20, dan 30 menit. Dan terlihat secara visual dari grafiknya bahwa keempat model yang dibangun ini tidak mengalami overfitting. Namun untuk menentukan model mana yang paling baik perlu dilakukan proses validasi. Di sini saya melakukan validasi dengan 3 variasi citra inputan, yaitu kondisi mendung, seimbang, dan cerah. Mendung sendiri adalah kondisi ketika tutupan awannya lebih dari 90% dengan karakteristik awan tebal berwarna gelap dan bergumpal. Sementara untuk kondisi cerah adalah kondisi ketika tutupan awan kurang dari 90% dengan karakteristik awan berwarna putih dan terlihat langit biru. Sementara untuk seimbang adalah gabungan dari kondisi mendung dan cerah. Untuk penentuan persentase tutupan awan menggunakan image color extract tool dari website berikut. Kemudian setelah divalidasi untuk 3 skema inputan dan 4 variasi lag waktu, diperoleh data tabel kontingensi sebagai berikut yang kemudian akan digunakan untuk menghitung ke-5 parameter uji. Yang pertama untuk nilai akurasi, terlihat bahwa
kondisi akurasi cerah lebih tinggi dibanding akurasi pada kondisi seimbang, begitu juga kondisi seimbang lebih tinggi daripada akurasi kondisi mendung, di mana idealnya nilai akurasi bernilai 100%, namun untuk pada kondisi mendung dan seimbang, leg 0 memiliki performa terbaik, sementara untuk pada kondisi cerah, leg 10 dan 20 yang memiliki performa terbaik. Kemudian untuk nilai bias yang idealnya adalah 1, terlihat bahwa bias pada kondisi seimbang lebih mendekati 1 dibanding bias pada kondisi mendung. Namun dari grafik mayoritas mengalami over forecasting karena nilai biasnya lebih dari 1. Namun untuk yang terbaik pada kondisi mendung adalah leg waktu 0 dan pada kondisi seimbang adalah leg waktu 10. Kemudian untuk probability of detection yang nilai idealnya adalah 1, di mana pada kondisi mendung POD-nya lebih besar daripada kondisi seimbang, dan yang terbaik pada kondisi mendung adalah leg 30 dan pada kondisi seimbang adalah leg 0. Kemudian untuk nilai false alarm ratio, nilai idealnya adalah 0 dan VAR pada kondisi mendung lebih kecil daripada kondisi seimbang. Dan skema terbaik baik untuk kondisi mendung dan seimbang adalah leg 0. Kemudian yang terakhir adalah trade score, di mana nilai idealnya adalah 1 dan trade score kondisi mendung lebih besar daripada trade score kondisi seimbang, dan skema terbaik untuk kedua kondisi adalah leg 0. Kemudian hasil uji dari 5 parameter tadi saya rangkum ke dalam tabel berikut dan diurutkan per parameter lalu dirata-ratakan peringkatnya, dan terlihat bahwa baik pada kondisi mendung maupun seimbang, model dengan skema leg waktu 0 menit memiliki performa yang paling baik. Namun dari 3 variasi skema prediksi, maka leg 10 lah yang memiliki performa paling baik dibanding leg 20 dan leg 30. Kemudian tujuan awal dari penelitian ini adalah menggantikan prediksi yang biasa dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu di sini saya melakukan perbandingan hasil dari model dan hasil dari observer yang ada di Majalaya. Di sini ada 3 observer dibandingkan dengan model leg 0 menit, di mana adalah model dengan performa terbaik yang tadi telah diuji, dan terlihat bahwa dari nilai akurasi deteksinya bahwa model dengan leg waktu 0 menit memiliki akurasi yang lebih baik dibanding hasil validasi dari para ketiga observer, sehingga dapat dikatakan bahwa model yang dibangun ini cukup menjanjikan untuk diterapkan di wilayah Majalaya. Kemudian kesimpulan dari penelitian yang pertama, berdasarkan hasil uji performa model dengan 5 parameter uji, model dengan leg waktu 0 menit memiliki performa yang paling baik dalam menentukan hujan atau tidak dibanding dengan leg waktu yang lain. Kemudian dari 3 variasi untuk skema prediksi, model dengan leg waktu 10 menit lah yang memiliki performa yang paling baik dibanding leg 20 dan leg 30. Kemudian berdasarkan uji nilai akurasi, model machine learning yang dibangun dengan leg waktu 0 menit dengan tingkat akurasi sebesar 86% lebih tinggi dibanding hasil validasi dari para observer di wilayah Majalaya, sehingga dapat dikatakan bahwa model ini cukup menjanjikan untuk diterapkan di wilayah Majalaya. Kemudian sarannya yang pertama, dari hasil overlay antara catchment area dan wilayah observasi CCTV, terlihat bahwa ada wilayah catchment yang tidak terobservasi. Oleh karena itu perlu adanya penambahan alat observasi CCTV sehingga ketika model dibangun, hasil yang prediksi yang dihasilkan merupakan prediksi yang mewakili secara keseluruhan dari potensi banjir di wilayah Majalaya. Kemudian yang kedua, perlu dikembangkan lagi model yang dibangun ini bisa divariasikan dari kelas prediktannya, yaitu tidak hujan, hujan ringan, dan hujan kelas, selain hujan deras. Selain itu juga dapat diprediksi kira-kira ketika suatu awan terobservasi, berapa lama lagi awan tersebut dapat menghasilkan hujan dengan melihat pola pertumbuhannya. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan, dan sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.